Xiao Yan mengetahui tentang nama Freelander dari mulut raja dan juga mendengarnya dalam pertemuan di alam dewa kekacauan. Sudah terlambat untuk jubah hitam. Xiao Yan hanya punya satu jawaban untuk kalimat ini, dia juga seorang Freelander. Membunuh dewa abadi mungkin baik-baik saja, tetapi apakah Anda benar-benar berani membunuh Strider? Jagalah semua makhluk hidup. Jika Anda hanya seorang musafir bebas, membunuh Anda berarti tanpa cinta. Segera, Hei Pao tiba-tiba memanggil nama yang mulia. Dia jelas mengenali Xiao Yan. Apakah terserah padamu untuk membunuhku? Xiao Yan berbicara dengan dingin. Saat ini, tidak peduli lagi apa kekuatannya, karena jubah hitam di depannya pasti memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Xiao Yan mengetahui hal ini, tapi sekarang dia hanya bisa melakukan ini. Dengan status yang maha tinggi, meskipun Xiao Yan sangat lemah, siapapun yang mengenal Yang Maha Tinggi tidak akan memandangnya berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan. Mereka hanya dapat melihat status dan status Yang Maha Tinggi dalam kekacauan. Alam dewa. Di saat yang sama, Suyu muncul di telapak tangan Xiao Yan. Pada saat ini, dia menekan keterkejutan di hatinya dan menyampaikan berita tersebut kepada Yi melalui kesadaran spiritualnya. Ya, bisakah saya membantu Anda jika saya sedang menghadapi krisis sekarang? Xiao Yan hanya bisa mencoba bertanya. Meskipun dia tidak tahu siapa Yi, tapi sekarang dia harus menghadapi keberadaan Chaos God Realm, jadi dia hanya bisa mengundang Yi dari Chaos God Realm. Sekarang saya perlu mengetahui koordinat Anda dan bersantai. Suara seseorang langsung terdengar di telinga Xiao Yan. Segera, Xiao Yan merasakan pikirannya bergetar, seolah-olah tubuhnya sedang dikendalikan, tetapi hanya sesaat, perasaan ini menghilang. Tunggu sebentar, saudara akan segera datang. Xiao Yan terkejut. Sebelum dia bisa menjawab, tiba-tiba, hampir tepat di sampingnya, seberkas cahaya datang entah dari mana dan tiba-tiba muncul seperti jubah hitam di depannya. Saya melihat bahwa ruang dalam sinar itu mulai berputar dan sesosok tubuh mengembun. Saat ini, seorang pria mengenakan jubah hitam dan mahkota emas kecil di kepalanya, berpakaian sederhana dan anggun. Mata harimaunya yang cerah langsung tertuju pada jubah hitam tidak jauh dari sana, dan wajahnya segera berubah. Adik laki-laki. Pria telanjang itu berteriak, dan di saat yang sama, dia mengangkat tangannya ke arah jubah hitam itu dengan sangat cepat dan menamparnya. Saya melihat ruang di sekitarnya tampak terdistorsi dan mulai menyimpang ke arah pria itu mengambil gambar. Jubah hitam juga melakukan perannya untuk membiarkan lautan bintang menyebar di wajahnya. Xiao Yan bahkan tidak bisa memahami pertarungan antara keduanya, dia hanya merasa seolah-olah dia akan terkoyak bersama. Hua Ken, apa hubungannya masalah ini denganmu? Jika saya ingin mengendalikan perubahan dan menciptakan sebab dan akibat tanpa sebab dan akibat, kemampuan seperti apa yang saya miliki untuk memakai topeng untuk mengganggu Anda? Dunia ini cepat atau lambat akan mengetahuinya. Pria itu menggoyangkan lengan bajunya dan merespons dengan dominan. Saudari, hanya karena kamu, jangan berpikir bahwa memanggilmu Jiu Yang Tianzun berarti kamu tidak terkalahkan. Bagaimana cara menghentikan pusaran ini? Jangan khawatir, pusaran air ini akan menghancurkan Anda sepenuhnya. Suara tajam berjubah hitam terdengar, dan pria bernama Hua Ken mengambil tindakan lagi. Kali ini jubah hitam itu tidak merespon, melainkan melangkah mundur. Jubah hitamnya hancur berkeping-keping, dan akhirnya hanya wajah biru berputar-putar yang tersisa dan menghilang. Tikus-tikus ini sungguh menjijikkan. Hua Ken berkata dengan marah, dan dia tidak mengejarnya, seolah dia tahu dia tidak bisa mengejarnya bahkan jika dia menginginkannya. Terima kasih atas bantuan Anda. Xiao Yan menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Mata Hua Ken akhirnya tertuju pada Xiao Yan. Melihat Xiao Yan, Hua Ken sedikit mengernyit,
mata harimaunya memancarkan aura yang menakjubkan. Ah, bagaimana kamu bisa mengirimku untuk menjadikan seorang kaisar abadi? Tepat ketika Hua Ken sedang bingung, Yuyan tiba-tiba menerkam ke depan dan langsung menggantung di tubuh Hua Ken. Kembang Kol, kenapa kamu ada di sini? Lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Hua Ken jelas ketakutan. Tidak peduli untuk berbicara dengan Xiao Yan, dia melangkah mundur dan menghindari paruh pertama kalimat. Dia memandang Yuyan seolah-olah dia melihat hantu. Tanpa penjelasan apapun, dia terbang kembali ke dalam balok dan meninggalkan tempat itu. Setelah melihat Hua Ken pergi, Yuyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi penuh kekecewaan. Dia benar-benar tidak menyukaiku. Xiao Yan tersenyum pahit saat ini, meskipun Yuyan hanyalah tiruan, itu sudah bisa diduga. Karakter seperti apa seseorang itu? Apakah orang-orang di desa Yuyan menyukai semua pria? Xiao Yan mau tidak mau bertanya. Yuyan segera meletakkan tangannya di pinggul dan menatap Xiao dengan marah. Tentu saja saya tidak hanya suka pria ganteng dengan figur bagus, tentu yang terpenting tegas. Menurutku kamu jauh lebih tampan daripada Hua Ken, dan kamu memiliki aura kejam dan tampan dalam dirimu. Ini jauh lebih menarik daripada Hua Ken yang serius. Dia orang baik, tapi sayang dia tidak bertindak. Xiao Yan terbatuk 2 kali saat mendengar ini. Dia hanya bisa berharap Yuyan berhenti berbicara omong kosong. Dibandingkan dengan orang manapun. Bagi pria, tidak menyebut 2 kata ini lebih fatal daripada mengatakan lemah dan sebagainya. Hai berkata, hidangan apa ini? Tahukah kamu seperti apa kekuatan Jiu Yang Tianzun itu? Xiao Yan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Yuyan tiba-tiba menatap Xiao Yan dengan mata aneh. Apakah Anda yang jahat atau yang tertinggi? Sejauh yang saya tahu, Hua Ken dan Harmoni memiliki hubungan yang sangat baik, dan saya juga mendengar bahwa keduanya memiliki kebiasaan longyang. Begitu Yuyan mengatakan ini, Xiao Yan tersedak air liurnya sendiri dan batuk lama sebelum dia berhenti. Ini, jadi apa kekuatannya sekarang? Xiao Yan mengubah topik pembicaraan. Dia benar-benar tidak menyangka Raja Jahat memiliki hobi seperti itu, dan dia tidak tahu apakah itu hanya desas-desus dan lebih keterlaluan. Dan Hua Chan bukan tipe pria yang menyukai pria. Saya tidak yakin tentang itu. Sanggahan mengetahui bahwa dia adalah orang terkuat di alam Dewa 9 Surga. Zunhui adalah Jiu Yang Tianzun. Ini bukan pertama kalinya Xiao Yan mendengarnya, tapi saat dia benar-benar melihatnya, celah itu terasa seperti seorang petarung yang memandang ke kelasnya, seolah-olah berada di bawah pandangan Hua Ken. Xiao Yan bukan apa-apa. Meskipun tidak terlalu menindas seperti yang diberikan Wang pada Xiao Yan, ketika Hua Ken melihatnya, itu hanya sekedar pandangan. Xiao Yan merasa seolah dia akan hancur. Saya telah menduga bahwa Guo Er sangat kuat sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia begitu kuat. Dia adalah orang terkuat di alam Dewa 9 Surga, dan dia juga dewa yang selamat dari era ketika dewa ada. Xiao Yan menarik nafas, untuk sementara diselesaikan, dan jubah hitam itu seharusnya tidak berani mencari Xiao Yan lagi dalam waktu singkat. Bagi Xiao Yan, tindakan Hua Dian adalah jimat penyelamat nyawa di Heipao. Dia tidak tahu kenapa Hua Ken datang, tapi dia tidak berani berjudi lagi, dan dia juga takut tertangkap oleh rencana Hua Chang. Baru kali ini kamu berhutang budi padaku lagi. Suara satu orang menyebar ke dalam pikiran Xiao Yan.